Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehat, ya, nikmat kuat, dimana di hari yang ke-21 di bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan, ya, diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa. Kita masuk ke dalam fase 10 terakhir di bulan Ramadan. Tentunya ada rasa was-was, ada rasa gundah, ada rasa sedih, tidak ingin berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh banyak rahmat diturunkannya, ya, bulan di mana dilipat gandakan pahalanya, luar biasa. Tapi tentunya di 10 hari terakhir ini kita tentunya berlomba-lomba untuk terus, ya, berlomba-lomba untuk terus mengambil ataupun berlomba-lomba dalam hal kebaikan, mencari pahala yang sebaik mungkin, dan tentunya adalah kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan syariah kepada para sahabat, kemudian diturunkan ke tabi'in, dilanjutkan ke tabi'ut tabi'in, hingga akhirnya ke generasi di zaman kita ini. Dan semoga kita termasuk pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman menjalankan sunnah-sunnahnya. Iwa filah rahimakumullah. Kultum yang ingin saya sampaikan di hari ini adalah terkait dengan sedekah. Sedekah, dahsyatnya sedekah. Kenapa bisa dikatakan hampir semua muslim, saya yakin semuanya paham ketika mendengar kata sedekah, ya. Tapi mungkin secara esensinya beberapa mungkin ada yang belum mengetahuinya. Sedekah sendiri itu ada terbagi dua, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib itulah yang kita kenal, yang umum familiar kita sebut zakat, ya. Karena itu di dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqat, di sana dikatakan shadaqat, gitu. Sedekah, ya, sedekah. Jadi sedekah wajib adalah zakat, di mana sedekah wajib ini atau zakat ini telah ditentukan siapa penerimanya, ketentuan zakatnya, ukurannya, dan waktunya. Sedangkan yang kedua adalah sedekah sunnah. Nah, sedekah sunnah ini terdiri dari material dan juga imaterial. Dalam bentuk benda atau harta, atau juga bisa dalam bentuk selain dari harta atau yang tidak berwujud. Kita masuk ke dalam sedekah imaterial ini, sedekah sunnah imaterial. Sedekah sunnah yang tak berwujud ini banyak kita lakukan, ya, bisa kita lakukan. Salah satunya adalah sedekah tersenyum. Senyum adalah sedekah. Atau bahkan kulu kalimatin thayyibatin shadaqatun, setiap perkataan yang baik adalah sedekah. Jadi ketika kita berkata-kata yang baik, mengucapkan salam kepada saudara kita, ya, menyapa saudara kita, itu adalah sedekah. Senyumnya aja sedekah, apalagi kalau perkataan baik. Selain itu, misalkan hal-hal yang baik adalah mengambil duri di tengah jalan, paku di tengah jalan, itu termasuk sedekah. Jadi sedekah sangat mudah kita lakukan, termasuk tasbih kita, tahmid kita, tahlil kita, itu adalah sedekah.
Kemudian sedekah sunnah yang kedua adalah sedekah dalam bentuk harta. Nah, ini yang disebut ya dengan istilah infak. Dengan istilah infak. Dari kata anfaqo yunfiqu. Infakon. Nah, itu kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, saya mengutip dari Ustadz Adi Hidayat bagaimana beliau memaparkan kata anfaqo ya, itu berawal ataupun berasal dari kata nafako. Berasal dari kata nafako. Di mana nafako ini mempunyai makna ada 3. Nafako ada yang berarti lepas, terpisah, ada yang berarti habis. Nah, kemudian yang ketiga adalah bermakna terowongan. Nah, jadi ada makna terlepas, ada makna habis, ada makna terowongan. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita lihat kaitannya, ini luar biasa maknanya. Ya, bagaimana dahsyatnya ini, ya janji Allah memberikan walaupun dalam bentuk makna sebetulnya sudah mengisyaratkan janji Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Kita lihat dari sini, makna dari nafako. Yang pertama adalah melepas. Menginfakkan tentunya kita apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita saat ini miliki. Ketika kita menginfak, maka itu melepaskan sesuatu. Ya. Contoh misalkan saya memegang saat ini payung nih, yang ada di tangan saya ada payung. Ketika saya nafako, melepaskan payung ini, maka sesuatu yang di tangan saya sudah tidak ada, lepas dia. Sudah lepas. Maka tidak saya pegang lagi. Tidak disentuh lagi bahkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah habis. Makna yang kedua adalah habis. Jadi ketika saya sudah melepas, maka sudah tidak ada apa-apa di dalam pegangan saya, genggaman saya. Habis. Nah, mungkin secara rasional ketika kita menginfakkan sesuatu, ya, secara logika kita mendermakan harta kita, maka berkuranglah harta yang ada di diri kita. Itu secara logikanya. Tapi perhatikan di makna yang ketiga ini, luar biasa. Inilah dahsyatnya sedekah. Ya, dahsyatnya berinfak. Makna yang ketiga adalah terowongan. Kalau terowongan, ya, di mana-mana ketika membuat terowongan adalah tujuannya untuk mengalirkan sesuatu lebih lancar. Untuk menyalurkan sesuatu lebih lancar. Ibarat kata kalau gunung, ya, yang tadinya melewati liuk-liuk untuk menempuh suatu jarak, ya, tapi ketika dibuat terowongan menembus gunung, maka itu cukup lurus saja, lancar dia. Sama seperti kita berinfak. Sesungguhnya, ya, ketika kita berinfak, bukan hanya sekedar harta yang ada di diri kita itu menghilang tanpa sesuatu, tapi sesungguhnya kita sedang menggali terowongan penuh keberkahan, baik itu rizki ataupun bahkan surga kita. Sesungguhnya secara tidak langsung kita sedang membangun terowongan untuk menuju tujuan di akhirat sana. Ya. Seberapa cepat kita membuat terowongan, seberapa besar kita berinfak tentunya. Ketika kita misalkan ke masjid, ada duit 2.000, ya seperti itulah terowongan yang kita bangun 2.000. Mungkin kalau misalkan kita upahkan 2.000, ya anak kecil ambil tanahnya segenggam. Nah, itulah ibarat kata gambaran kita membuat terowongan seperti itu. Jadi sebetulnya secara
matematis Allah akan melipat gandakan, Allah akan mengganti balasan gitu ya. Allah akan mengganti balasan berkali-kali lipat gitu ya, dengan apa-apa yang kamu infakkan. Nah, iwafilah rahimakumullah, itulah dahsyatnya mungkin kita secara tidak sadar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya ketika kita berinfak, sesungguhnya kita sedang membangun terowongan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa langsung diberikan dalam bentuk ya rizki pula. Ya, makanya tak jarang banyak ya orang-orang yang menginfakkan hartanya, dia bukannya habis hartanya, tapi akan terus bertambah. Kenapa? Mereka sudah membuat terowongan, ya, membuat terowongan yang besar sehingga melancarkan setiap rizki-rizkinya. Gitu. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, itu saja mungkin semoga bisa memberikan inspirasi bagaimana sebetulnya Allah sudah mengisyaratkan luar biasanya dahsyat. Ya. Karena itu berinfaklah, ya, bersedekahlah dengan apa-apa yang terbaik. Jangan kita memilih-milih, misalkan ada duit 10.000, yang satu lecek, yang satu masih bagus. Ya, terkadang mohon maaf, ya, kita milihnya melepaskan yang jelek. Padahal tuh uang pasti dibelanjakan juga. Tapi satu pesan yang terakhir yaitu ingatlah iwahfilah rahimakumullah, segala sesuatunya itu adalah milik Allah. Segala sesuatunya yang ada pada diri kita semuanya itu adalah milik Allah. Coba tunjukkan kepada saya seorang muslim apakah ketika dia mati dibawa semua hartanya masuk ke dalam kubur? Pasti tidak. Yang dibawa hanya kain kafan. Ya. Jadi jangan pernah ragu untuk berinfak atau bersedekah, baik dalam keadaan susah maupun lapang. Mudah-mudahan kultum dari saya menjadi pengingat untuk diri saya tentunya, dan juga memberikan inspirasi bagi yang mendengarkannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.